Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Santi Rahmadeni. Di sini akan menjelaskan chapter 3 tentang contextualizing HRM. Halo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin ajak Anda untuk membayangkan dua situasi. Yang pertama, sebuah startup fintech dengan 20 karyawan muda di Jakarta, dan yang kedua, sebuah perusahaan BUMN besar dengan 20.000 karyawan di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apakah manajemen sumber daya manusia di dua organisasi ini bisa sama? Jawabannya jelas tidak bisa. Dan inilah inti dari chapter 3, Contextualizing HRM, bahwa manajemen sumber daya manusia bisa kita analogikan sebagai sebuah permadani yang terdiri dari banyak lapisan benang. MSDM selalu dipengaruhi oleh konteks, baik konteks langsung maupun konteks yang lebih luas. Bab ini menekankan bahwa tidak ada satu resep baku dalam HRM. Praktik HR yang efektif di satu organisasi bisa gagal total jika diterapkan di organisasi lain. Maka, tugas kita sebagai praktisi ataupun calon manajer adalah memahami sebuah konteks, lalu menyesuaikan strategi HRM agar relevan di perusahaan kita. Pertama, mari kita bahas konteks langsung MSDM. MSDM berkaitan erat dengan pengelolaan hubungan kerja. Di dalam organisasi terdapat dua dimensi, yaitu dimensi lateral dan dimensi vertikal. Untuk dimensi lateral adalah pembagian tugas dan subtugas di antara karyawan. Dan dimensi vertikal yaitu hierarki kekuasaan antara pemilik, manajer, dan karyawan. Dari sini muncul berbagai macam ketegangan. Ketegangan antara kepentingan pemilik dan karyawan, antara harapan organisasi dan keterbatasan nyata, serta ketegangan antara potensi manusia dengan tuntutan kerja organisasi. Untuk mengatasi ketegangan ini, berbagai strategi dapat diterapkan. Yang pertama, strategi ilmiah, yaitu fokus pada efisiensi dan kontrol kerja. Yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi, yaitu memperhatikan motivasi dan kebutuhan sosial karyawan. Yang ketiga, MSDM modern, yaitu menekankan fleksibilitas, budaya organisasi, dan investasi pada MSDM. Empat adalah pendekatan humanistik, yaitu membangun organisasi sebagai ruang kolaboratif. Contohnya, dapat kita lihat pada sebuah call center dalam perbankan. Awalnya, perusahaan menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu target yang sangat ketat, sistem monitoring setiap detik, dan tekanan yang tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya banyak karyawan yang merasa tertekan dan burn out. Kemudian perusahaan beralih menggunakan pendekatan hubungan manusiawi. Mereka mengadakan pelatihan soft skill, menyediakan penghargaan individu, dan membangun program engagement. Hasilnya, produktivitas semakin meningkat, kepuasan pelanggan naik, dan karyawan merasa lebih dihargai. Kasus ini menunjukkan bahwa cara kita mengelola hubungan kerja sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, kita lihat konteks yang lebih luas. MSDM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor langsung, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga globalisasi. Misalnya, pada Perang Dunia I dan II mengubah praktik pengelolaan tenaga kerja, bahkan pada masa itu pemerintah Inggris mewajibkan setiap pabrik besar memiliki petugas personalia. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal profesi MSDM modern. Kasus yang lebih dekat dengan kita adalah krisis COVID-19. Banyak perusahaan yang harus menutup operasional dan melakukan PHK massal. Nah, disinilah HR memiliki peranan yang penting. Mereka memperkenalkan istilah work from home, sistem digital HR seperti absensi online, rekrutmen online, hingga program kesejahteraan mental. Hasilnya apa? Lahirlah sebuah model kerja baru, yaitu hybrid working, yang bertahan hingga sekarang. Kasus ini memperlihatkan bahwa faktor global bisa mengubah wajah MSDM dalam waktu yang singkat. Dari semua contoh ini, jelas bahwa HRM itu kontekstual. Tidak ada satu model HRM yang terbaik untuk semua organisasi. Yang ada adalah apa? Adalah HRM yang relevan, yaitu HR yang mampu membaca konteks dan beradaptasi. Lalu, apa artinya sih bagi kita sebagai calon manajer dan praktisi? Kita harus punya kemampuan environmental scanning, membaca tren eksternal, dan HR harus selalu selaras dengan strategi bisnis. Praktisi HR perlu lebih strategis, fleksibel, dan responsif.
Dan yang paling penting, HR itu bukan hanya sekedar administrasi, tetapi mitra strategis dalam kesuksesan sebuah organisasi. Sebagai kesimpulan, chapter 3 menegaskan bahwa HRM harus selalu dikontekstualisasikan. Faktor internal seperti budaya, struktur, strategi, dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi semuanya memiliki peranan yang penting. Jika HR mampu membaca konteks dengan tepat, maka organisasi akan lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga pembahasan ini dapat memberikan inspirasi untuk melihat HRM bukan hanya sebagai fungsi administratif, tapi sebagai strategi yang selalu bergerak mengikuti konteks. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.